Nama saya Angga Fikri Putra Pratama dengan nomor NIM 2010-524-1030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait makalah yang telah saya buat dengan judul Pemanfaatan Teknologi dalam Transformasi Digital pada Bidang Pariwisata di Era Industri 4.0. Sebelum masuk pada pembahasan inti, saya akan menjelaskan pengertian tentang pariwisata. Kata pariwisata muncul setelah diadakan Musyawarah Nasional Turisme II di Tretes, Jawa Timur pada tahun 1958, yang sebelumnya digunakan istilah turisme. Pada saat itu, kata turisme diganti dengan dharma wisata untuk perjalanan antara kota daerah tujuan wisata dalam negeri, dan pariwisata untuk perjalanan antara benua atau negara. Untuk selanjutnya, pada tahun 1960 lebih dikenal istilah pariwisata pada saat Dewan Turisme Indonesia berubah menjadi Dewan Pariwisata Indonesia. Sedangkan orang yang melakukannya digolongkan dalam dua kategori, yaitu wisatawan mancanegara untuk warga asing dan wisatawan Nusantara untuk warga domestik. Potensi daya tarik wisata kini telah dikembangkan untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi secara besar-besaran. Pilihan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pariwisata adalah industri yang unik, yaitu wisatawan mendatangi produk atraksi, sulit dibatasi oleh berbagai kepentingan seperti kondisi alam, sosial, budaya, yang bagaimanapun dapat mendatangkan devisa serta membuka kesempatan kerja dan usaha baru secara simultan serta kreativitas. UNWTO atau United Nations World Tourism Organization memperkirakan pada tahun 2020 tercatat kurang lebih 1,6 miliar wisatawan mengunjungi berbagai objek wisata di seluruh penjuru dunia dengan pengeluaran sekitar 2.000 miliar US dollar dan menciptakan sekitar 193 juta kesempatan usaha dan kerja. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki daya tarik wisata beragam alam, sosial, budaya yang merupakan keunggulan kompetitif yang jika dikembangkan secara profesional, serta dapat memperkuat daya saing negara yang bersangkutan. Hal ini memberikan pendapatan bisnis yang besar, serta menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti dengan perubahan gaya hidup yang semakin go digital, komunikasi lebih bersifat personal, mobile, dan interaktif. Sekitar 70% dari pencarian dan sharing data menggunakan cara digital. Media digital bahkan dinilai 4 kali lebih efektif dalam menyampaikan pesan daripada media konvensional. Para pelaku industri yang menggunakan cara konvensional akan sulit bersaing dengan mereka yang menggunakan platform digital. Pelaku industri digital ini melakukan sharing ekonomi, mengoptimalkan kapasitas, menjual yang kosong dengan harga murah, dan mencari return dari cross-selling. Perkembangan pariwisata dengan transformasi digital juga memudahkan wisatawan dalam memutuskan destinasi tujuan dan mengatur perjalanan yang diinginkan sesuai budget yang dimiliki. Jangkauan transformasi digital telah mampu menembus dunia dalam sebaran pemasaran destinasi-destinasi wisata dunia, sehingga persaingan di industri pariwisata semakin sengit dan kompetitif. Pemasaran pariwisata melalui promosi digital, baik promosi destinasi wisata atau usaha pariwisata, dalam meraih perhatian calon wisatawan melalui aplikasi, baik berbayar maupun gratis, yang diikuti oleh jutaan manusia di dunia, memberikan hasil yang fantastis. Menurut hasil survei dari Alvara Research Center, menyebutkan 1 dari 3 generasi milenial Indonesia melakukan wisata minimal sekali dalam setahun. Di era Googleisasi seperti ini, model pengembangan pariwisata harus bisa meneropong jauh ke depan karena setelah generasi Y akan muncul generasi Z, yaitu generasi yang lahir setelah tahun 2000, generasi yang tumbuh di era digital yang selalu ingin terkoneksi dimanapun dan kapanpun. Mereka adalah segmen pasar yang penting, bukan hanya karena besar dan terus tumbuh, namun kemampuan mereka dalam menginfluence cukup masif. Mungkin sedikit saja presentasi dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.